Assalamualaikum, temani aku yuk rutinitas pagi mau masak-masak dulu. Tonton terus video aku sampai akhir. Lanjut lagi, hari ini tuh aku mau masak tumis sayur pakcoy ya bun. Dan aku juga mau bikin tumis rebung karena ibu aku kan minta dibuatin tumis rebung. Dan anakku kan nggak begitu suka ya bun sama tumis rebung, jadinya itu aku masakin sayur pakcoy. Dan untuk sayur pakcoynya ini lumayan agak lama ya bun di kulkas aku, udah hampir 2 mingguan gitu, makanya aku masak dulu ya bun. Aku cuci dulu untuk sayur pakcoynya ini sampai bersih ya bun. Kalau udah bersih aku tiriskan dulu sebentar dan aku langsung masukin aja ya ke teflon aku. Ini tuh aku nggak ongseng bumbu dulu gitu bun ya, nggak tumis bumbu dulu karena aku udah punya bumbu yang udah mateng. Jadi tuh aku punya stok gitu bun, bawang merah sama bawang putih ya, cuma bumbu dasar aja. Biasanya itu aku pakai kalau misalkan kayak aku tumis-tumis atau bikin nasi goreng ya bun, biar kalau pagi itu nggak terlalu lama gitu loh untuk masaknya atau waktunya untuk memasak, jadi biar lebih cepet ya bun. Untuk tambahan bumbunya cuma ada garam, gula, sama royco, dan aku tambahin saus tiram sedikit ya bun. Tinggal diaduk-aduk aja sampai sayurannya ini layu ya bun. Kalau masak sayuran kan memang gak perlu lama-lama, jadi cukup sayurannya layu aja itu udah mateng ya bun. Sebelum dimatikan jangan lupa ya nanti itu dicek koreksi rasa. Kalau misalkan rasanya itu udah pas baru dimatikan untuk kompornya. Aku pindahin dulu untuk sayurannya itu ke piring dulu ya bun. Aku tuh masaknya nggak begitu banyak juga ya bun untuk sayur pakcoynya, apalagi kan aku masaknya itu agak beberapa macam gitu pun ya, jadi cuma dikit-dikit aja untuk sayur pakcoynya. Karena ini udah selesai, aku mau langsung aja tumis-tumis untuk rebungnya dulu. Untuk rebungnya juga sama ya bun, rebungnya itu langsung aja aku masukkan teflon. Aku kasih bumbu juga ya yang udah jadi. Bumbunya itu cuma ada bawang merah, bawang putih, sama aku tambahin cabai yang udah di blender ya bun. Lanjut lagi untuk tambahan bumbunya seperti biasa ada 3 serangkai, ada garam, gula, sama royco aja ya bun. Tinggal diaduk-aduk aja ini bun sampai bumbunya itu biar meresap dulu. Aku tambahin pete biar rasanya itu lebih enak ya bun, karena kalau masak rebung itu bun ditambahin pete itu tambah enak gitu bun ya. Aku aduk-aduk dulu sampai semuanya itu kecampur rata ya bun. Untuk masaknya itu aku juga nggak terlalu lama karena rebungnya juga udah mateng ya bun. Jadi sebelum dimasak itu rebungnya harus direbus dulu ya bun sampai rebungnya itu mateng. Kalau misalkan kayak bunda-bunda yang belum pernah masak rebung gitu bun ya, misalkan ngerebus rebungnya itu kok nggak empuk-empuk, ya memang rebungnya itu nggak bisa empuk ya bun. Cuma kalau dimakan itu rasanya itu udah enak, nggak senggir, nggak pahit, nggak langu gitu bun ya. Jadi itu udah mateng. Sambil nunggu rebungnya itu mateng, tadi aku udah ungkep ayam ya bun. Dan lanjut lagi aku tuh goreng tempe dulu karena biasa requestan anak aku minta digorengin tempe. Aku tuh hampir tiap hari ya bun ngegoreng tempe karena anaknya tuh minta digorengin gitu, jadi tiap hari aku gorengin. Apalagi kemarin itu aku bikin sambal geprek ya bun, jadi anaknya tuh suka banget. Apalagi tadi tuh anaknya mintanya sarapan cuma sama tempe sama sambal geprek aja ya bun. Lanjut lagi, ini tuh untuk rebungnya udah mateng, jadi aku pindahin dulu ya. Dan tadi juga udah aku cek koreksi rasa, rasanya juga udah pas, makanya aku pindahin. Untuk tempenya udah mateng, jadi aku tiriskan dulu. Dan di sebelahnya tadi tuh pun ya, aku tuh mau bikin ayam kecap dulu. Untuk ayam kecapnya ini bun, ini tuh kayak aku panggang dulu sebentar ya sampai airnya tuh bener-bener menyusut, bener-bener kering. Setelah selesai aku tambahin minyak itu dikit aja gitu bun ya. Jadi itu kayak digoreng, cuma minyaknya itu cuma dikit aja gitu bun ya. Ini tuh aku goreng sampai kering, dan ini ada apa ya, kalau bahasa aku namanya brutu gitu bun ya. Jadi aku buang dulu sambil nunggu ayamnya itu kering. Ini tuh aku mau pindahin dulu ya bun karena garam aku juga udah habis. Dan mohon maaf yang di sini tuh aku ngambil videonya itu kurang pas ya bun, jadi mohon maaf banget.
Dan di sebelahnya lagi tuh ada rebung ya bun, jadi ibu aku tuh bawa rebung dari kebun tuh banyak banget ya bun. Dan udah direbus juga, makanya nanti tuh mau tak pindahin di tepak gitu bun ya. Jadi nanti kalau misalkan masak gitu kan tinggal dicairin dan langsung dimasak ya bun, karena rebungnya juga udah direbus sampai mateng. Untuk penyimpanannya itu aku taruh di freezer ya bun, karena rebung itu kan basah ya, apalagi udah direbus. Jadinya kalau nggak dibekukan nanti tuh cepet kecut gitu pun ya, atau basi. Jadinya aku taruh di freezer. Aku taruhnya itu di tepak-tepak kayak gini pun ya. Jadi aku naruhnya di tepak itu sesuai porsi aja. Jadi sekali masak gitu pun, jadi nggak terlalu banyak-banyak juga ya. Aku jadikan beberapa tepak ya bun, jadi nanti kalau misalkan kita masak cukup dicairin satu tepak aja ya bun. Untuk ayamnya ini tuh nggak lupa juga ya bun, aku bolak-balik. Kalau ayamnya ini udah kering, aku tambahin bumbu yang udah jadi tadi ya bun. Bumbunya itu cuma ada bawang merah sama bawang putih, bumbu dasar aja ya bun, tapi serbaguna banget, bisa dimasak buat apa aja ya bun. Lanjut lagi, ini tuh aku tambahin kecap ya. Dan untuk tambahan bumbunya seperti biasa ya, tambahan bumbunya itu cuma ada garam, gula sama royco aja. Dan aku tambahin ladaku itu sedikit ya bun. Kalau misalkan suka agak pedes gitu bisa ditambahin cabai rawit, tapi kalau aku tuh buat anakku yang kecil juga ya bun, jadi nanti biar ikutan makan, makanya nggak aku tambahin cabai rawit. Ini tuh diaduk-aduk dulu sebentar sampai benar-benar meresap. Dan kalau airnya tuh udah menyusut, udah mengeluarkan minyak seperti ini udah mateng ya bun. Tinggal dipindahin aja ke piring aku. Semua masakan aku udah mateng ya bun. Tadi itu ada tumis rebung, ada sayur pakcoy ya bun yang udah aku tumis-tumis. Terus aku juga udah bikin ayam kecap dan goreng tempe. Semuanya itu udah siap ya bun, tinggal buat sarapan aja. Dan jangan salvo kalau tempenya itu tinggal 3 ya bun, karena anakku tuh udah sarapan pakai tempe goreng sama sambal geprek ya bun. Lanjut lagi, setelah selesai aku masak-masak, aku tuh beres-beres dapur dulu. Dan jangan heran ya bun, kalau aku beres-beres dapur aku tuh udah berantakan. Ya beginilah kalau pagi gitu pun ya, memang apa adanya, semuanya itu pada berantakan. Tapi walaupun dapur aku tuh berantakan ya bun, aku tuh ngedahuluin masak dulu, karena anak-anakku kan sekolah ya bun. Jadi biar anaknya itu sarapan dulu, baru nanti aku tuh beres-beres rumah, aku tuh beres-beres dapur gitu pun ya. Lanjut lagi, ini tuh di bawah-bawahnya tempat gelas, di bawahnya tempat sendok itu aku bersihkan. Mejanya tuh aku lap-lap sampai bersih ya bun. Dan jangan salfok, tadi tuh kayak ada air yang genang di meja dapur aku. Pokoknya kalau pagi semuanya itu kotor seperti itulah bun ya. Lanjut lagi, aku tata dulu untuk bunga sama tempat minumnya. Setelah selesai semua masakan aku taruh di tudung saji ya bun. Dan jangan salfok juga sama magicom aku atau rice cooker aku yang udah ditutup cuma minyip-minyip aja gitu pun ya, karena habis tak lepas gitu pun ya untuk kabelnya. Jadinya itu biar apa ya, airnya tuh nggak langsung jatuh gitu loh bun, makanya tadi tuh aku tutupnya minyip-minyip. Sebenarnya juga bisa sih bun ya pakai serbet gitu ya, kain serbet yang bersih, tapi kadang itu ribet juga gitu bun ya, makanya kadang itu aku buka biar uapnya itu keluar dulu ya bun. Setelah selesai ini tuh aku lanjut ngelap-ngelap meja dulu, sama sekalian untuk magicomnya itu aku lap-lap. Dan kalau bunda-bunda lihat ini tuh masakan aku nggak aku taruh di tudung saji ya, ada yang nggak cukup gitu loh bun, karena kan ada sambal gepreknya anakku juga. Kemarin kan aku bikinnya tuh agak banyakan ya bun, jadinya itu nggak cukup gitu pun ya. Ya udah, untuk gorengannya tuh aku taruh di atasnya tudung saji, apalagi gorengannya kan cuma tinggal dikit aja gitu pun ya. Sama sekalian ini tuh kopi suami aku tuh aku taruh di toples juga ya bun. Suami aku tuh nuangin kopinya kan cuma separuh, jadi tinggal separuhnya lagi, padahal kan cukup gitu pun ya, misalkan dituang semua. Jadinya biar lebih rapi aku tuang semua ya bun.
sama sekalian. Gunting-guntingnya tuh aku taruh di tempatnya lagi, di cantolan lagi. Dan untuk mejanya tuh aku lap-lap sampai bersih ya bun. Jadi kalau kita melihat semuanya bersih kan enak gitu bun. Gak lupa juga ya di bawah-bawahnya magicom tadi tuh udah aku lap-lap. Dan aku mau lanjutin lagi, aku ngelap-ngelap yang ada di kompor ya bun. Kalau di sini jangan ditanya, ini tuh pada anyit semua ya bun. Apalagi kalau kita itu habis masak gitu bun ya, semuanya itu pada anyit. Makanya itu aku ngelap-ngelapnya itu pakai tisu ya bun. Jadi sekali pakai gitu bun ya kita buang. Dan aku pakainya bukan tisu dapur ya bun, aku pakai tisu biasa aja. Karena kebetulan juga di rumah aku tuh tisu dapur kan juga udah habis. Jadinya aku pakai tisu biasa, dan untuk harganya juga lebih murah tisu biasa ya bun. Makanya aku tuh pakai tisu biasa. Kalau misalkan pakai tisu dapur gitu bun ya, kalau udah dipakai gitu kan sayang juga ya bun, mau dibuang. Jadinya tuh aku cuci lagi gitu bun ya. Baru kalau udah jelek gitu nanti aku buang. Tapi kalau pakai tisu yang sekali pakai udah kotor gitu kan ya udah aku buang gitu bun. Tapi kalau pakai tisu dapur itu namanya juga jiwa emak-emak ya bun ya, jangan ditanya lagi. Lanjut lagi, aku beres-beres dulu yang di wastafel aku bun ya, sama di tempat penirisan aku tadi juga udah penuh. Pokoknya kalau pagi tuh bun ya, di sini tuh udah gudangnya berantakan banget. Apalagi di tempat wastafel aku tuh bun ya, udah banyak cucian juga gitu bun ya. Ada tempat tadi tuh panci buat merebus rebung lah, terus ada panci inilah, panci itulah. Apalagi gitu bun ya, kalau kita masaknya itu bermacam-macam, tadi pakai ungkep ayam segala lah. Jadinya semuanya itu pada kotor, pada berantakan juga gitu bun ya. Padahal untuk teflonnya itu tadi aku cuma pakai satu teflon aja ya bun. Jadi setelah selesai aku cuci, aku pakai lagi. Setelah selesai aku cuci, aku pakai lagi. Tetap aja masih numpuk juga gitu bun ya. Kalau dibilang banyak itu sebenarnya juga nggak begitu banyak ya bun. Cuma karena ada panci-panci gitu bun ya, sama teflon-teflon itu yang bikin kelihatan penuh juga gitu bun ya. Apalagi aku tuh pakai tefanya juga ukurannya agak besar-besar juga gitu bun ya. Jadinya malah tambah penuh. Aku itu bun kalau pagi ya semuanya itu mau aku tuh semua udah harus bersih gitu bun ya. Aku tuh udah kebiasaan walaupun aku di rumah, aku nggak kerja gitu bun ya. Kalau pagi itu aku usahakan semuanya itu cepet selesai, cepet beres gitu bun ya. Jadinya itu nanti misalkan kayak kita itu santai-santai gitu, rumah kita juga udah bersih. Kalau misalkan kayak ada saudara ataupun mungkin ada tamu atau tetangga gitu bun ya, kita tuh juga nggak malu gitu loh bun. Kalau rumahnya juga udah bersih kan lebih enak gitu bun ya. Makanya kalau pagi tuh aku selalu mendahulukan gitu bun ya. Kalau misalkan aku selesai masak, aku tuh langsung bersih-bersih ya bun. Jadi biar nanti kalau ada orang gitu kita juga nggak malu juga gitu bun ya. Dan lebih enak juga gitu, kita kan setiap harinya kegiatannya kan juga di rumah gitu bun ya. Jadi kalau kita rumahnya bersih itu kan rasanya nyaman banget gitu bun. Walaupun aku nggak kerja gitu bun ya, tapi tuh aku udah kebiasaan kalau pagi itu semuanya udah selesai ya bun. Makanya kalau misalkan kayak kadang itu bun ya, kita keteteran gitu bun ya, aduh aku kadang tuh melihatnya kok belum selesai-selesai gitu bun ya. Padahal kan pengennya itu semuanya cepat-cepat selesai, cepat-cepat bersih gitu bun ya. Kadang ada kalanya juga gitu bun ya, kita itu keteteran juga gitu bun. Tapi ya tetaplah bun ya, walaupun keteteran namanya ibu rumah tangga, tetap kita laksanakan, kita kerjakan, kita bersihkan gitu bun ya. Nggak kerasa ini bun ya, sambil bercerita ini tuh cucian aku juga hampir selesai. Untuk panci-pancinya ini udah selesai aku bersihkan, aku langsung aja ya taruh di cantolan. Dan untuk teflonnya sekalian aja aku bersihkan biar lebih bersih ya bun. Jadi nantinya itu tinggal gosok-gosok mejanya aja biar mejanya juga bersih ya bun. Kalau untuk teflon itu memang gak aku taruh di tempat penirisan, apalagi tempat penirisan aku kan juga kecil ya bun. Jadi untuk teflon itu langsung aku cantolin di bawah ya bun. Ini tuh aku bersihkan dulu, udah aku sabun, tinggal dibilas-bilas aja. Untuk teflonnya aku tuh setiap pagi selalu sama ya bun aktivitas aku. Pagi itu masak, beberes rumah, nganterin anak sekolah gitu bun ya. Setiap hari pekerjaan aku tuh
seperti itu Bun ya. Dan aku tuh juga masih nganterin anakku yang SMP karena anakku kan masih belum bisa naik sepeda, makanya itu kalau pagi aku masih nganterin. Dan setelah selesai aku nganterin anakku yang pertama, terus aku juga lanjut ya Bun, aku nganterin anakku yang TK. Biasanya itu Bun, aku selalu bikin video gitu Bun ya, beberes rumah, nganterin anak sekolah gitu Bun ya. Ini tuh udah lama juga ya Bun, aku nggak bikin video kayak beberes rumah maksudnya, nggak bikin video nganterin anak sekolah juga gitu Bun ya. Nanti misalkan kalau bunda-bunda ada yang kangen, nanti bisa ya aku buatin videonya. Lanjut lagi untuk cuci piringnya, ini udah selesai ya Bun, atau cuci perabotannya. Dan untuk wastafelnya tadi tuh udah aku bersihkan, udah aku sabun-sabun, dan udah aku siram-siram juga ya Bun. Untuk mejanya ini langsung aja ya aku bersihkan pakai kanibo, dan gak lupa juga kanibonya itu aku kucek-kucek biar kanibonya itu tetap bersih ya Bun. Ini tuh di bawahnya tempat penirisan aku bersihkan juga ya Bun. Kalau di tempat penirisan ini tuh kering sebenarnya, cuma ya biar lebih bersih aja, karena kalau lebih bersih itu kan enak juga ya Bun. Ini tuh setelah selesai aku langsung ngelap-ngelap aja untuk mejanya. Dan mohon maaf ya Bun kalau misalkan aku ngisi suara, kedengaran suara suami aku sama anak aku, karena aku ngisi suaranya itu juga mau isya gitu Bun ya, habis maghrib gitu, dan suami sama anakku lagi di depan lagi berbincang-bincang juga gitu Bun ya. Jadi kalau misalkan suaranya itu kedengeran, mohon maaf banget ya Bun. Setelah selesai ini tuh aku langsung sapu-sapu aja ya Bun untuk lantainya biar lebih bersih, dan jangan salfok juga sama keranjang aku yang ada di situ. Aku tuh juga lagi cuci baju ya Bun, makanya keranjangnya tuh aku taruh di dapur karena aku masih belum punya ya tempat buat mesin cuci aku. Jadinya itu mesin cucinya itu aku taruh di dapur ya Bun. Masih bingung juga gitu Bun ya. Aku tuh juga kepingin ya Bun punya laundry room gitu Bun. Maunya sih ya aku punya laundry room itu di teras depan gitu Bun ya, yang di atas. Tapi takutnya itu Bun airnya itu nggak kuat gitu Bun ya, nggak bisa ngalir ke atas gitu Bun, karena kadang kan airnya juga kecil gitu Bun ya. Aku lanjutin lagi setelah aku sapu-sapu di dapur aku. Ini tuh aku lanjut lagi ya, aku sapu-sapu yang di ruang makan, atau bisa dibilang juga di sebelahnya ya Bun, karena ini juga bisa disebut satu ruangan juga, cuma itu ada pembatasnya meja gitu Bun. Sebelum aku sapu-sapu ini tuh aku ngelap-ngelap dulu untuk kulkasnya, jadi biar kulkasnya itu bersih. Dan tadi tuh tempat dispensernya juga aku lap-lap biar lebih bersih ya Bun. Untuk kursinya itu aku tata juga biar lebih rapi, dan langsung saja ya aku sapu-sapu untuk lantainya. Dan jangan salfok ya Bun sama dindingnya, karena dindingnya itu udah berjamur gitu Bun ya. Dulunya kan ini tuh ya memang dapur sih Bun ya, zaman dahulu banget itu kan memang dapur, dan di sebelah situ tuh ada kerannya gitu Bun ya, makanya jadinya itu agak lembab gitu Bun ya di situ, dan belum dicat juga sih Bun ya. Ya nanti doain aja ya Bun, semoga bisa ngecat di dapur aku biar dapurnya itu kelihatan bersih, biar dapurnya itu kelihatan rapi gitu Bun ya. Setelah selesai aku sapu-sapu semuanya, ini tuh aku langsung ngepel-ngepel aja ya Bun. Dan untuk cucian aku tuh juga belum selesai, masih ngegilas juga sih Bun ya. Jadi nanti aku lanjutin lagi, aku pel-pel dulu untuk lantainya biar lantainya itu lebih bersih. Jadi nanti tuh kalau diinjak itu lebih enak ya Bun, apalagi kalau malam. Sepeda suami aku kan juga di dalam dapur aku juga ya Bun, karena nggak ada tempat lagi, jadinya ditaruh di dapur. Makanya kalau pagi itu udah ngeres berantakan juga gitu Bun ya. Tapi ya mau gimana lagi, memang aku mau beres-beres dulu itu nggak bisa, jadinya ya memang harus masak dulu ya Bun, karena anakku kan sarapan juga gitu sebelum sekolah. Ini setelah aku ngepel-ngepel di sini, aku lanjut lagi ngepel yang di sebelahnya ya Bun. Dan sampai sini dulu videonya, semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua. Jangan lupa bantu like dan komen biar channel aku makin berkembang.
Aku akhiri dulu, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.